Barusan kita sudah membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang ada pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai dengan 1959. Nah, kan gak afdol nih kalau kita cuma membahas masalah, masalah, dan masalah. Kali ini saya akan membahas tentang prestasi ataupun peristiwa-peristiwa penting yang memiliki pengaruh besar terhadap Indonesia di kehidupan saat ini. Yang pertama adalah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika. Yang kedua adalah pemilihan umum pertama tahun 1955 dan deklarasi Juanda yang berkaitan dengan wilayah perairan Indonesia saat ini. Sebenarnya banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi antara kurun waktu tahun 1950 sampai dengan 1959. Tetapi kalau saya sampaikan satu persatu semuanya, wah, panjang sekali video ini nantinya. Gak ada masalah. Saya ambil 3 aja dulu ya. Yang pertama adalah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika. Ada yang mengatakan KTT Asia Afrika atau dibilang KA sama aja sebenarnya. Konferensi Asia Afrika merupakan sebuah konferensi yang dilakukan antara negara-negara Asia dan Afrika, di mana negara-negara tersebut merupakan didominasi atau kebanyakan negara-negara yang baru saja merdeka. KA sendiri diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar yang dulunya bernama Burma, Sri Lanka yang dulunya bernama Ceylon, India, dan Pakistan. Nah, kegiatan ini dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yang bernama Sunario. Nah, pertemuan ini berlangsung berapa lama sih sebenarnya? Pertemuan atau konferensi Asia Afrika ini dilaksanakan antara tanggal 18 hingga 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia. Ada yang sudah pernah ke sana nggak nih? Saya sih lewat doang. Saya tidak memberikan contoh yang baik. Oke. Tujuan dari konferensi ini berkaitan dengan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang ada di Asia Afrika dan dalam rangka melawan kolonialisme ataupun neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, ataupun negara-negara imperialis lainnya. Pertanyaannya, untuk apa mereka melakukan kegiatan seperti ini? Nah, kegiatan ini sebenarnya barusan sudah disinggung ya, tujuannya kemana. Hal ini berkaitan dengan konstelasi politik dunia. Konstelasi politik dunia pada waktu itu. Di mana politik dunia waktu itu terpecah menjadi 2 kelompok. Kelompok apakah itu? Tada! Sebagai bagian dari perang dingin yang terjadi. Harapannya, konferensi Asia Afrika bisa menjadi wadah negara-negara yang baru saja merdeka untuk tidak terlibat di dalam permasalahan yang terjadi akibat perang dingin ini. Maunya berada di tengah-tengah, menjadi kelompok netral, atau kalau di Indonesia lebih dikenal dengan politik luar negeri bebas aktif. Konferensi Asia Afrika ini diikuti sekitar 29 negara yang berasal dari Asia maupun Afrika. Artinya cukup banyak negara-negara yang mengikuti kegiatan ini. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, terdapat sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Bogor pada tanggal 28 hingga 31 Desember 1954. Inti dari pertemuan ini sebenarnya berkaitan dengan pemantapan atau on the way-nya adanya konferensi Asia Afrika. Artinya tidak tiba-tiba ada konferensi Asia Afrika. Ada pertemuan Kolombo dulu, terus kemudian ada yang namanya pertemuan yang dilaksanakan di Bogor, baru ada yang namanya konferensi Asia Afrika, seperti itu. Nah, ada beberapa poin yang dibahas di dalam pertemuan ketika tanggal 28 hingga 31 Desember 1954 yang disebut dengan konferensi Bogor. Yang pertama adalah mengadakan konferensi Asia Afrika di Bandung pada bulan April 1955. Yang kedua, menetapkan kelima negara peserta konferensi Bogor sebagai negara-negara sponsor. Tadi kan sudah saya katakan, ada negara-negara pelopor ataupun penggeraknya seperti itu. Selanjutnya, menetapkan 25 negara yang ada di Asia Afrika yang akan diundang. Yang keempat, menentukan 4 tujuan pokok dari konferensi Asia Afrika, yakni
memajukan kemauan baik dan kerjasama bangsa-bangsa Asia Afrika dalam menjelajah dan memajukan kepentingan-kepentingan bersama mereka serta memperkukuh hubungan persahabatan dan tetangga baik. Yang kedua, meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari negara-negara yang diwakili. Yang ketiga, mempertimbangkan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari negara-negara yang diwakili. Oh, kok terbaca 2 kali? Yang ketiga adalah mempertimbangkan masalah-masalah kepentingan khusus dari bangsa-bangsa yang ada di Asia Afrika, seperti masalah kedaulatan nasional maksud saya, rasialisme, dan kolonialisme. Yang terakhir adalah meninjau kedudukan Asia Afrika dan rakyatnya, serta memberikan sumbangan yang dapat mereka berikan dalam usahanya memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Nah, di mana setelah persiapan yang dilaksanakan di Bogor pada 18 hingga 25 April tahun 1955, diselenggarakanlah Konferensi Asia Afrika di Bandung tersebut dan dihadiri oleh 24 negara undangan beserta 5 negara pelopornya. Makanya totalnya 29 seperti itu. Terdapat 5 hal yang dibahas di dalam Konferensi Asia Afrika. Yang pertama adalah tentang masalah ekonomi. Yang kedua adalah kerjasama budaya. Yang ketiga adalah hak-hak asasi manusia dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Di mana di dalam poin ini juga berkaitan dengan permasalahan Palestina pada waktu itu sama tentang rasialisme maksud saya, dimana pada waktu itu isu-isu tentang ras masih sangat berkembang pesat, dan saya rasa sebenarnya saat ini masih seperti itu. Dan kita Indonesia yang merupakan bangsa yang besar tentunya jangan terlalu sibuk untuk memikirkan isu-isu yang berbau sara. Kita harus memikirkan kehidupan kita di masa yang akan datang, apalagi saat ini kita sedang menghadapi permasalahan COVID-19. Sudah tidak penting lagi menurut saya, karena memang tidak penting. Bukan berarti tidak penting karena beragamnya. Kita tidak penting untuk mengurusi hal-hal yang sifatnya personal. Kita berbeda, artinya kita beragam, dan itu adalah berkah dari Tuhan. Lanjut kepada poin selanjutnya. Selanjutnya adalah masalah-masalah bangsa yang saat itu belum merdeka. Nah, hal ini juga termasuk permasalahan yang ada di Indonesia, khususnya masalah Irian Barat, yang waktu itu masih terjadi sengketa bersama Belanda. Dan juga permasalahan yang ada di Afrika, negara-negara yang waktu itu belum merdeka. Yang terakhir adalah masalah perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Konferensi Asia Afrika ini menghasilkan beberapa dokumen kesepakatan. 2 diantaranya yang berkaitan dengan kok keliru soalnya bahasa Inggris. Yang pertama adalah Basic Paper on Racial Discrimination dan Basic Paper on Radioactivity, di mana keduanya dianggap sebagai bagian dari keputusan konferensi. Dokumen yang kemudian terkenal dengan nama Dasasila Bandung ialah 10 prinsip yang tercantum di dalam Declaration of the Promotion of World Peace and Cooperation. Ada di sini. Nah, yang terakhir adalah untuk Indonesia sendiri, konferensi ini membawa keuntungan yang sangat luar biasa, yaitu dengan ditandatanganinya persetujuan Dui Kewarganegaraan antara Indonesia dan Republik Rakyat Cina. Waktu itu masih namanya RRC ya, di mana seorang yang memegang Dui Kewarganegaraan harus memilih salah satu untuk menjadi warga negara Indonesia atau RRC. Yang tidak dapat memilih dapat mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Dan keuntungan lainnya ialah berkaitan dengan dukungan yang diperoleh berupa putusan Konferensi Asia Afrika mengenai perjuangan merebut Irian Barat. Pembahasan selanjutnya adalah pemilihan umum pertama di Indonesia tahun 1955.
Sebenarnya permasalahan ataupun agenda pelaksanaan pemilu sudah direncanakan sejak kabinet pertama, yaitu kabinet Natsir. Hanya saja karena kabinet kita sering bergonta-ganti pada waktu itu, ya mau tidak mau program ini belum terlaksana dengan baik. Program pelaksanaan pemilu baru dilaksanakan pada masa pemerintahan kabinet Burhanuddin Harahap, di mana kabinet Burhanuddin Harahap ini dipimpin oleh seorang Perdana Menteri bernama Mr. Burhanuddin Harahap yang berasal dari Masyumi. Nah, Burhanuddin Harahap sendiri mendekati PNI dan menawarkan kedudukan Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum. Dan seperti gayung bersambut, PNI menerima tawaran tersebut. Nah, setelah kabinet terbentuk, kabinet ini segera mempersiapkan untuk melaksanakan janji melaksanakan pemilu seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya. Kelompok oposisi juga mendesak kabinet ini untuk segera melaksanakan pemilihan umum secepat-cepatnya. Dan Panitia Pemilihan Umum Pusat sudah menyatakan bahwa tanggal 29 September 1955 akan diadakan pemilihan untuk parlemen. Wah, artinya rencananya sudah matang nih, dimana sebelumnya masih belum ada pembahasan mengenai pemilihan umum, karena mungkin kabinet masih sibuk mengurusi stabilitas politik, sibuk mengurusi permasalahan-permasalahan disintegrasi bangsa yang waktu itu sangat marak terjadi, sehingga fokusnya terpecah belah. Belum lagi kedudukan kabinet pada waktu itu yang kedudukan kabinet yang waktu itu sangat mudah terserang ketika ada mosi tidak percaya dari parlemen. Upaya untuk melaksanakan pemilu ini ternyata tidak secara mulus terjadi ataupun tidak secara mulus berjalan meskipun sudah ditentukan jadwal oleh Panitia Pemilihan Pusat. Ternyata di dalam tubuh kabinet sendiri ada yang tidak ingin segera dilaksanakan atau mungkin lebih tepatnya ingin ditunda dengan alasan belum siap untuk melaksanakan pemilihan umum. Hal unik terjadi pada waktu-waktu menjelang pelaksanaan pemilihan umum adalah adanya perang partai. Sebenarnya kalau mau dilihat persaingan antar partai politik tidak hanya terjadi di masa modern, nggak hanya terjadi di masa saat ini saja. Ternyata pada waktu pemilihan umum pertama sudah terjadi saling serang, adu kampanye, adu pendapat, adu argumen yang ada di koran pada waktu itu. Dimana banyak sekali orang-orang yang tergabung di dalam partai politik, atau lebih tepatnya banyak sekali partai politik yang akan mengikuti pemilihan umum. Nah, saya bacakan di sini. Koran-koran, partai saling menyerang dan melontarkan tuduhan-tuduhan serta saling menjatuhkan satu sama lain. Tidak kurang dari 100 partai besar dan kecil yang mengajukan calon-calonnya untuk anggota DPR dan 82 untuk calon anggota konstituante. Selain itu, terdapat juga sekitar 86 organisasi dan perseorangan yang akan ikut di dalam pemilihan umum. Wow. Dan pada September 1955 ini, lebih dari 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak-kotak suara, di mana hasil dari pemilihan umum 1 ini ternyata dimenangkan oleh 4 partai, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Barusan itu adalah hasil untuk anggota parlemen ya. Sedangkan yang kedua adalah pemilu yang dilaksanakan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Sakjane anggota konstituante itu tugasnya ngapain sih? Tugasnya Dewan Konstituante. Nah, suasana dalam menghadapi pemilihan ini lebih tenang ternyata. Wah, maksudnya apa? Rupanya rakyat sudah berpengalaman dalam menghadapi permasalahan. Oke, barusan kan saya menyinggung tentang di pemilihan umum yang pertama terkait ini ada banyak kampanye. Ternyata itu menimbulkan ketegangan di dalam kehidupan bermasyarakat. Jelas,
pemilihan umum pertama kali, ada yang promosi sana-sini, mungkin masyarakat bingung mau pilih siapa. Ternyata pada pemilihan anggota Dewan Konstituante sudah mungkin lebih rileks. Wis nggak gopoh masyarakatnya, seperti itu. Nah, kemudian tugas Kabinet Burhanuddin Harahap ini dianggap selesai dengan adanya pelaksanaan pemilihan umum, sehingga kemudian perlu dibentuk kabinet baru. Ya, mungkin ini lebih tepatnya pada permasalahan formatur ya, yang kemudian berakhir dengan adanya pemilu, berbeda dengan kabinet-kabinet sebelumnya yang runtuh akibat adanya mosi tidak percaya. Satu hal unik, ternyata Dewan Konstituante tidak dipilih kembali pada pemilu-pemilu selanjutnya, bahkan hingga saat ini. Karena Dewan Konstituante dianggap tidak mampu untuk membuat undang-undang dasar baru yang nantinya, pada waktu itu ya, diharapkan menjadi pengganti Undang-Undang Dasar Sementara atau Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ada beberapa gambaran mengenai pelaksanaan pemilu 1955 di sebelah sini, tentang partai-partai yang mengikuti dan bagaimana prosesi waktu itu pencoblosan atau penjondrengan pertama, pencoblosan mungkin ya lebih tepatnya, pencoblosan atau pemilu pertama pada waktu itu. Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Tentunya negara maritim tidak dapat dilepaskan dari hal yang namanya laut, L-A-U-T. Nah, di mana permasalahan kelautan ini merupakan masalah yang sangat kompleks. Seringkali kita melihat di berita, seringkali kita mendengar masalah-masalah adanya nelayan asing ataupun kapal-kapal asing yang datang ke perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan ataupun mancing enggak? Penangkapan ikan secara ilegal. Nah, ternyata pemerintah sudah punya upaya untuk menanggulangi masalah-masalah seperti ini. Maaf keselak dikit rek. Pemerintah melakukan deklarasi ataupun penetapan wilayah laut Indonesia, di mana deklarasi ini dikenal dengan Deklarasi Juanda yang dicetuskan oleh Perdana Menteri Indonesia Juanda Kartawijaya pada 13 Desember 1957. Deklarasi ini menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut di sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia yang menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana sebelum adanya Deklarasi Juanda ini, wilayah Republik Indonesia mengacu kepada Ordonansi Hindia Belanda 1939. Bahasa Belandanya yang ini loh, saya mau baca takut salah. Dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda pada waktu itu, ketika Indonesia masih dikenal dengan nama Hindia Belanda, dinyatakan bahwa pulau-pulau wilayah Indonesia, maksudnya Nusantara, dipisahkan oleh laut di sekelilingnya, dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekelilingnya sejauh 3 mil dari garis pantai. Artinya apa? Artinya wilayah di luar 3 mil itu dapat dengan bebas dimasuki atau dapat dengan bebas diakses, dapat dengan bebas dieksploitasi oleh orang luar, meskipun secara keseluruhan wilayah tersebut merupakan bagian dari Indonesia. Tentunya ketika hal ini tidak diatur dengan baik, tidak diberikan sebuah peraturan yang jelas, ini hanya akan merugikan Indonesia. Mengapa tidak? Kekayaan alam, terutama ikan, terumbu karang, dan lain sebagainya, sangat mungkin sekali untuk dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan dampaknya tidak hanya di tempat yang dikeruk, nantinya juga bisa berdampak pada wilayah yang menjadi bagian Indonesia. Ya meskipun yang dikeruk itu wilayah Indonesia, hanya saja wilayah perairannya yang diatur tidak dikatakan bagian Indonesia. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan atau Archipelagic State, yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antar pulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas.
di mana Deklarasi Juanda ini kemudian diresmikan menjadi Undang-Undang Nomor 4 garis miring PRP garis miring 1960 tentang perairan Indonesia. Nah, perlu diketahui juga bahwa dengan adanya Deklarasi Juanda ini selain menghindarkan hal-hal yang tadi saya sampaikan, ternyata wilayah perairan Indonesia dikatakan semakin luas. Bahkan luasnya bisa bertambah sekitar 2,5 kali lipat dari sebelumnya ketika belum ada Deklarasi Juanda, yang semula 2.027.087 km persegi menjadi 5.193.250 km persegi. Luasnya perairan bertambah sekitar 2,5 kali lipat itu belum termasuk wilayah Irian Barat. Kenapa demikian? Wilayah Irian Barat waktu itu masih belum kembali ke pangkuan Indonesia karena masih ada sengketa dengan Belanda. Nah, kemudian berdasarkan perhitungan 196 garis batas lurus atau straight baselines dari titik pulau terluar kecuali Irian Barat, terciptalah garis maya batas mengelilingi Republik Indonesia sepanjang 8.069,8 mil laut. Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, deklarasi ini mengalami titik terang di mana pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima oleh PBB dan ditetapkan juga dalam Konvensi Hukum Laut PBB ketiga pada tahun yang sama yaitu 1982 yang dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea yang disingkat UNCLOS UNCLOS 1982. Dan selanjutnya, deklarasi ini dipertegas kembali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Dan pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan pada tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Penetapan hari ini dipertegas oleh Presiden Megawati pada waktu itu dengan menerbitkan keputusan Presiden RI nomor 126 pada tahun 2001 tentang Hari Nusantara. Namun, hari ini tidak dikatakan sebagai hari libur dan bertepatan hari yang diperingati adalah tanggal 13 Desember. 13 Desember secara resmi menjadi hari perayaan nasional yang tidak ada libur. Seperti itu. Adapun isi dari Deklarasi Juanda yang ditulis pada 13 Desember 1957 adalah yang pertama, bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai coraknya tersendiri. Yang kedua, bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Artinya, ketika ada pembatasan 3 mil dari garis pantai, hanya membuat wilayah Kepulauan Nusantara tidak menjadi satu kesatuan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah ketentuan Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan, yakni mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Yang kedua, untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan. Dan yang terakhir adalah untuk mengatur lalu lintas, damai pelayaran yang lebih, dan menjamin keamanan dan keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan terciptalah wilayah perairan yang kita kenal saat ini. Artinya apa? Saat ini kita sudah mengenal batas-batas yang jelas. Mana wilayah perairan Indonesia, mana wilayah perairan Malaysia, mana perairan Filipina. Meskipun ternyata saat ini masih terjadi cukup banyak penangkapan ikan secara ilegal. Tentunya kita sebagai generasi muda perlu mempelajari, perlu mengetahui, bahkan mungkin perlu menjadi bagian dari negara ini untuk menjaga wilayah perairan Nusantara yang sudah diperjuangkan dengan sebegitu maksimalnya oleh para pendahulu kita.
Pembahasan lain terkait dengan permasalahan yang terjadi di masa demokrasi liberal adalah ekonomi. Mungkin kita hanya berpikir bahwa ekonomi di Indonesia pada awal kemerdekaan tidak stabil, terjadi inflasi, bla 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 bla. Tapi kita mungkin sedikit melupakan bahwa di masa demokrasi liberal, pasca pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia sebagai hasil dari konferensi meja bundar, kita menanggung hutang. Kita menanggung hutang dalam dan luar negeri yang membuat Indonesia semakin memiliki tanggungan yang luar biasa. Dan kita juga memiliki warisan sistem atau struktur ekonomi dari Belanda, di mana tentunya mungkin tidak sesuai dengan keadaan Indonesia waktu itu, sehingga malah terjadi gejolak yang menyebabkan permasalahan-permasalahan ekonomi, salah satunya inflasi. Salah satu cara ataupun solusi jangka pendek yang dibuat oleh pemerintah adalah pemotongan nilai mata uang. Sedangkan banyak sekali sebenarnya program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu ada di sini. Program-program ini sebenarnya sangat luar biasa bagus, hanya saja bisa dikatakan mungkin keberhasilannya tidak 100%, mengingat kondisi masyarakat waktu itu sangat dipengaruhi oleh permasalahan-permasalahan sosial maupun politik. Permasalahan sosial yang ada pada masa demokrasi liberal, sebenarnya nggak demokrasi liberal aja sih, sampai terpimpin pun masih ada masalah, yaitu permasalahan disintegrasi bangsa. Kemarin kita sudah membahas pada kompetensi dasar sebelumnya ataupun materi sebelumnya, sehingga saya rasa kalian insya Allah sudah paham betul dengan permasalahan-permasalahan ini. Nah, kita sudah membahas mengenai masalah politik, sosial, dan ekonomi, serta masalah-masalah penting yang terjadi pada masa demokrasi liberal 1950 sampai dengan 1959. Berkenaan dengan hal ini, mungkinkah ada pertanyaan yang akan kalian sampaikan kepada saya? Silahkan tulis di kolom komentar, dan nantinya akan saya jawab juga di kolom komentar. Semoga video ini ya Allah, semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan sedikit pencerahan, bisa menjadikan stimulus bagi teman-teman yang ingin belajar sejarah tapi kok mula-mulanya males gitu. Termasuk saya sih. Semoga ini bisa menjadi stimulus dan bisa menjadi salah satu sumber ketika teman-teman hendak belajar, dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Salam sejarah, salam jas merah. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.